Asung semuanya, kembali bersama gue channel Jeffy DK. Nah, untuk video kali ini merupakan video yang paling ditunggu-tunggu untuk teman-teman semuanya yang baru saja menonton Ultimate Z pada Sabtu lalu ya. Dan teman-teman semuanya juga sudah melihat beberapa pembahasan mengenai serial terbarunya Ultimate Z dari Aga Reza, Aga Kudo ataupun sebagainya. Dan di sini pada hari ini gue baru saja mengupload video mengenai pembahasan untuk Ultimate Z kali ini. Dan untuk kali ini juga gue langsung ke intinya aja deh, atau memberikan beberapa info untuk episode yang akan mendatang nantinya. Yap, seperti yang kita ketahui bahwa episode pertama yang tayang di channel Ultraman Official YouTube adalah Tolong Sebutkan Namaku. Ya, itu judul episode pertamanya ya, yang di situ juga ada judul lagunya tuh. Yep. Dan nih, selain itu juga ada apa ya, yang drama suara gitu atau voice drama setiap penayangan Ultimate Z di situ. Dan pas gue lihat di internet juga ada mengenai detail tentang total voice drama yang diupload oleh Ultraman Official YouTube. Dan kemungkinan itu sampai 24 ya. Dan itu takutnya itu bakalan berakhir seperti yang sama sebelumnya, dari apa ya, Ultraman Ops sampai Taiga yang masing-masing serialnya itu sampai episode 25. Ya, moga saja sih si Ultimate Z ini nggak sampai 25 lah, setidaknya tambah sedikit episode gitu untuk kedepannya. Kalau lebih bagus sampai 30 episode itu sudah cukup lah, setidaknya tambah 5 episode ya. Baiklah, kembali ke pembahasan episode pertama, Tolong Sebutkan Namaku ya. Oke, itu judul episodenya. Nah, di sini diceritakan mengenai kejadian kota yang dimana ada si Gadun, kalau tidak salah ya. Maksudku Gomez. Nah, di sini si Haruki sama si Yoko ini sedang melaksanakan misi mereka ya untuk mengatasi monster tersebut. Dan di sini kita juga lihat mengenai kata Haruki yang dimana kata tersebut itu seperti kekanak-kanakan sih. Yap, ini ketembalikannya dengan human host lewat pendahulunya, yaitu si Hiroyuki. Dan sama dengan Ultimate Z juga. Nih, Ultimate Z kelihatan dewasa sih untuk serial kali ini, serialnya sendiri maksudku. Sedangkan kalau si Taiga itu mengenai pokoknya sama dengan siswa SMP gitulah. Ya, di sini ada beberapa perubahan besar ya untuk Subaraya Production menciptakan serial tersebut untuk tahun ini. Yap, itu sangat luar biasa sih. Dan di sini juga ada beberapa info yang dimana di sini menceritakan tentang si Ultimate Z sama Zero ini sedang menghadapi si Ginegok. Yap, itu merupakan monster yang menyerupai ikan ataupun apa ya, badak gitu. Pokoknya dua jenis hewan itu disatuin lah jadi kayak gitu. Dan selain itu juga ada ucapan mengenai si ciri khas mengenai Ultimate Z ya, yang dimana ada mengenai Ultra Shock lah, kayak Ultra Shock lah gitu. Pokoknya sebagainya yang dia ucapkan, setiap dia ekspresikan itu pasti pakai Ultra bla 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 gitu. Yap. Selain itu juga di sini menceritakan tentang hubungan Z sama Zero ya. Jadi mana ternyata mereka tidak seakrab dengan si momennya Leo sama Zero ya. Kalau Zero ini seperti tidak menganggap si Ultimate Z ini adalah muridnya. Itu mengingatkan gua itu seperti Taiga yang masih belum diakui oleh Shitaro sebagai anaknya gitu. Pokoknya tahun ini masih belum mengakui Taiga itu adalah anaknya tersebut gitulah. Ya, itu mengenai flashback lah. Dan tidak hanya itu juga, si Ginegok itu bisa mensummon si Bulton rupanya. Yap, itu pun juga sempat kita lihat di trailer tersebut ya, sebelum tayang episode pertama tersebut. Dan ternyata gue penasaran,
gimana caranya si Genegak itu mensummon Bulton dengan kekuatan seperti itu. Sampai-sampai si Zero ini sebelum diserap oleh si Bulton ke dimensi lain, dia pun sempat memberikan alat perubahannya yang kita kenali untuk saat ini ya, yaitu si Ultra Z Laser. Yap, itu untuk alat perubahan untuk Ultraman Z. Yap, di situ pun kita melihat terakhir kalinya Ultraman Zero di Seiya Ultraman Z. Yap, kukira sih bakalan kayak Seiya Ultraman Leo gitu kan, yang dimana ada mentor yang menemani si muridnya tersebut. Yup, lanjut ke cerita ya, kejadian tersebut si Genegak itu langsung menuju ke bumi. Yup, sebelum kejadian itu, sebelum Genegak ke bumi, di sini di markas storage itu mereka itu kayak sedikit disamai oleh si Pak Kuriyama yang ternyata dia itu merupakan direktur, bukan menteri sih. Jadi mohon maaf jika ada salah pada video sebelumnya. Dan di sini kata Haruki ini benar-benar berbeda dari yang lainnya. Jadi mana setiap anggota storage itu kan pasti ada yokai untuk membalas seperti contohnya yang diucapkan Pak Kuriyama maksudku, untuk lebih hati-hati lagi dalam memakai robot tersebut. Itu setauku yang Seven Girl kalau tidak salah ya. Nah, di situ tuh masing-masing anggota pasti membalas yokai. Nah, sedangkan kalau Haruki sendiri itu berbeda lagi dari yang lainnya. Yang dimana dia itu memakai OS. Ya, itu ciri khasnya. Tapi kalau dia nggak pakai OS itu bukan ciri khasnya sih yang kita kenali saat ini. Yep. Tapi untuk saat ini si Pak Kojiro belum tampil di episode pertamanya, mungkin di episode kedua kali. Dan selanjutnya itu pun pas setelah disamai mereka langsung bekerja bakti untuk memperbaiki kerusakan kota yang telah mereka perbuat. Itu pas kejadian sebelumnya itu, yang dimana si Yoko ini sampai kehilangan kendali atau kehilangan seimbangan dalam mengendalikan Seven Girl. Itu sampai gedungnya hancur, apalagi Gomez itu sampai penyok gitu ditindih kan. Jadi kasihan juga sih si Gomez itu jadi kertas. Oke, di saat mereka lagi memperbaiki kota, tiba-tiba Genegak datang menuju ke bumi ya. Yang lagi-lagi kotanya kembali hancur, yang kali ini oleh si Genegak. Lalu si Haruki yang sedang berada di dalam Seberger pun segera menghadapi monster tersebut. Dan tidak hanya itu saja, di situ Ultraman Z muncul di hadapan si Haruki. Dan ini adalah pertama kalinya si Haruki bertemu dengan Ultraman Z ya. Ya meskipun gak berbicara secara langsung sih, harus melawan si Genegak dulu dengan memakai Seberger bersama Ultraman Z. Nah, selain itu juga si Yoko ini sedang berusaha mengevakuasi seluruh penduduk yang ada di kota tersebut. Yep. Selanjutnya pas waktunya mau habis nih, itu pun ternyata pas pakai Seberger itu ada baterainya juga tuh. Cuma sayangnya baterainya itu hanya bisa bertahan selama 1 menit per baterai. Ya, jadi diisinya itu 3 baterai itu jadinya 3 menit ya. Begitu juga dengan si Ultraman Z yang ternyata dia itu juga 3 menit ya, seperti biasanya lah seperti pada Ultraman pada umumnya gitu. Ya dimana hanya memiliki 3 menit di bumi. Yup, itu karena pengaruh atmosfer kali. Yup. Dan pas itu tuh si Genegak itu meluncurkan serangannya itu pun sampai mereka berdua itu hampir mati. Dan seperti gak ada pilihan lainnya, itu si Ultraman Z segera menyelamatkan si Haruki yang sedang dalam bahaya nyawanya itu. Dan scan tersebut kita mengingatkan pada episode pertamanya Ultraman yang aslinya pada 1966, yang dimana untuk menyelamatkan nyawa manusia
harus menyatu dengan Ultraman agar tetap bertahan hidup. Yap, di sini juga agak lucu sih, ya dimana itu kan pertama kalinya Hulky berbicara dengan Ultraman Z ya, dan pertama kali mereka berkenalan. Dan untuk itu mereka pun menyatu dengan pokoknya win to win lah, atau bisa dikatakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan seperti yang dikatakan Ultraman Z. Nah, si Ultraman Z ini memberikan cara untuk memakai Ultra Z Riser ya. Dan itu pun baru saja diberikan oleh si Ultraman Zero yang baru saja diserap oleh Bulton ke dimensi lainnya. Dan lucunya lagi nih, pas mau Gosu kudasai. Wow no, Ultraman Z. Pas giniin tidak terjadi apa-apa. Ya iyalah, orang triggernya belum dipencet kan. Nah, itu pun sebelum berubah dia juga sempat memasukkan 3 medali agar bisa berubah jadi wujud banyak Ultraman Z Alpha H. Dan di sini Alpha H ini katanya dikategorikan sebagai wujud Reiwa. Ya kenapa? Ya karena bentuk formnya itu yang merupakan khas wujud untuk era Reiwa gitu. Ya meskipun Zero, Seven, dan Leo itu berbeda era ya. Ya itu hanya kategorinya saja. Oke. Untuk di saat mereka sudah berubah, si Hulky berubah jadi Ultraman Z Alpha H. Dia pun langsung mengalahkan Genegard ya dengan wujud barunya itu. Dan di sini juga benar-benar berbeda loh dari yang kuduga. Di sini emang gak ada rasa New Generation Hero lagi. Cuma pas fusion itu kayak khas Reiwa banget itu. Apalagi dia memakai slagernya itu dan menjadikan sebagai nunchaku. Ya, itu pun merupakan salah satu ciri khas Ultraman Leo, Seven, sama Zero itu sebagai ahli bela diri. Wajar saja slager yang dia pakai itu dijadiin nunchaku untuk melawan si Genegard. Dan tidaknya itu saja, selain pakai Alpha H yang setauku finishnya adalah Zetium Mazer itu, dia juga bisa memakai finisher utamanya itu. Maksudnya gini, Ultraman Z yang wujud aslinya itu finishernya kan adalah Zetium Ray. Kalau di Alpha Edge itu juga bisa dipakai finisher tersebut gitu. Maksudnya, tahu kan? Nah, pada akhirnya si Genegard telah berhasil dikalahkan. Dan ini gua lihat scan tersebut itu kayak cahaya warna-warni itu berkilau itu kayak bertebaran gitu. Dan pas udah selesai, si Z ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan beberapa ultra medali yang ada di Genegard tersebut gitu. Pas peledakan, maksud tuh saat peledakan Genegard yang sudah hancur itu medalinya bertebaran di mana-mana. Dan itu pun bisa jadi merupakan wujud terbaru yang akan mendatang nantinya, yaitu si Beta Smash sama Gamma Future. Dan pada episode pertama ini juga seluruh medalinya dimunculkan ya. Pokoknya seluruhnya dari Zero, Seven, Leo, Ultraman, S, Taro, 3, Dyna, hingga Gaia maksudku. Seluruh ke-9 medalinya muncul sekaligus pada episode pertamanya. Yang pertama, 3 medali yang dimiliki Hulky, Zero, Seven, sama Leo. Selanjutnya pas ngalahin itu pokoknya pas ngalahin Genegard itu ada medali Taro sama S. Selanjutnya Ultraman C didapatkan oleh si Yoko sih, yang medalinya mengenai helmnya tersebut lalu didapatkan oleh si Yoko. Kemudian nih pasti teman-teman semuanya ada yang merasa curiga nih mengenai sosok yang dibalik si Hulky sama Yoko di situ di lokasi kejadian, yang dimana ada pria misterius yang memegang medali 3, Dyna, dan Gaia. Dan teman-teman semuanya pasti mengira kalau si Kapten Shota lah yang dibalik semua itu. Ya, kalau menurutku sih
jangan terlalu cepat menanggapi sih. Soalnya kan baru episode pertama, kan belum tahu siapa yang dibalik sosok tersebut. Ya kalau dilihat sih emang kayak si Kapten Shota, atau bisa jadi si Jaguar ini sedang menyamar. Tapi kita kan tahu kalau Jaguar itu kayak sudah insya. Itu pun dijelaskan di Ultraman The Chronicle ya, yaitu Zero dan Jet. Di situ pun Jaguar muncul kan. Ya bisa jadi. Maksudku teman-teman semuanya jangan curiga dulu. Ya ini kan pasalnya baru episode pertamanya. Kita tidak boleh terlalu cepat menanggapinya. Apalagi pas penjelasan sebelumnya, gue juga menyampaikan pada teman-teman semuanya mengenai karakter Kojiro, yang dimana dia memiliki masa lalu yang begitu misterius. Ya itu bisa jadi yaitu antara 50-50 lah, yaitu antara protagonis dengan antagonis. Tapi bisa jadi untuk adegan tersebut yang dimana yang memegang medali 3 Dainagaya itu seperti mentor gitu juga. Tapi gak tahu mentor itu mentor kayak gimana untuk Haruki. Ya bisa jadi gitu. Soalnya kan pas scan yang dimana si Kapten Shota kan mau ke WC kan. Itu pun pas di di lokasi kejadian itu pun seperti sosok misterius yang kayak menyerupai Kapten Shota yang memegang ketiga medali tersebut. Itu pun sampai membuat kita juga, masa sih si Jaguar itu jadi jahat lagi? Ya pokoknya jangan terlalu cepat disimpulkan. Kita belum tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Apalagi pas akhir cerita dari episode pertama yang dimana si Kaburagi itu awalnya merupakan karakter biasa, tapi pas dirasukin itu pun menjadi kata villain untuk episode pertamanya pada serial Ultraman Z kali ini. Yap, itu pun bisa dilihat dari mukanya ya. Itu karena dirasukin oleh serangga yang tidak dikenal. Soalnya setauku, ini teman-teman semuanya tahu ya mengenai monster Belzeb, yang dimana itu merupakan monster yang bisa membuat monster itu kayak mengamuk dengan Kungutsu yang mereka miliki. Itu pun di openingnya juga mata para monster itu berwarna merah ya. Bisa jadi monster tersebut itu dirasuki oleh si Belzeb. Nah itu menurut pendapatku ya. Nah kalau menurut pendapat teman-teman semuanya itu gimana mengenai monster yang berwarna merah ini? Apakah ulahnya si Belzeb yang menusuk ekornya dengan Kugutsunya ke monster itu kah, atau teori lain yang mengungkapkan fakta tersebut? Silahkan kalian komen di bawah ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Yang dimana pada episode kali ini cukup menarik ya. Apalagi dalam sehari itu sudah mencapai 1 juta viewers di channel tersebut. Wah, luar biasa banget. Apalagi channel Ultraman Official itu benar-benar mengglobal banget. Yang dimana itu si Ultraman ini sedang bekerja sama dengan Spider-Man ya, yang ada di komik Marvel tersebut. Wah, itu merupakan kejadian yang tidak terduga pada masa ini. Selama ini maksudku. Ya pasti gue bangga jadi penggemar Ultraman. Begitu juga untuk teman-teman semuanya sebagai penggemar Ultraman ya. Terutama untuk seluruh dunia lah. Ya semoga saja untuk kedepannya Ultraman terus sukses terus lah. Apalagi tetap bisa kembali tayang pada masing-masing serial Ultraman terbarunya selama 1 tahun, atau bisa dikatakan 50 episode. Ya semoga gitulah untuk Ultraman Z kali ini. Tapi kalau sampai 25 episode sayang juga kan. Semoga untuk ke depan nantinya itu juga gak seperti Op sama Tiger lah yang 25 episode. Yang kita inginkan juga itu seperti pada serial Tokusatsu lainnya, yang mana itu setiap masing-masing serial itu selesainya sampai 1 tahun atau 50 episode lah.
setidaknya untuk memuaskan untuk kita semuanya. Dan untuk next, kemungkinan si Pak Kojiro itu muncul ya. Dan untuk episode pertamanya juga lumayan kocak sih. Yap, semoga saja untuk kedepannya bisa menghibur kita semua. Baiklah, oh ya, mengenai review yang akan ku reviewkan untuk channel ini, ya gue mohon dukungan lah untuk teman-teman semuanya agar semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, agar bisa berjalan dengan baik nantinya. Jadi nantikan aja review untuk DX Ultimate terbaru lainnya untuk channel JVD Gaming. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih yang semoga seperti biasa jatuh like, komen, dan share ini. Dan untuk menonton video update, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/JVD. Dan apabila ada salah kekurangan serta apa yang gue mengucapkan pada teman-teman saya itu terputus-putus beserta info yang ku berikan itu ada yang hoax alias salah, mohon maafkan sebesar-besarnya. Karena gue bukan abang yang sebenarnya dan yang sebenarnya itu hanya seperti tahu Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.